Enggak wajib. Ketika kita rukuk, kita tidak wajib memegang lutut, tapi sunnah memegang lutut. Wajibnya itu adalah rukuk dengan batas maksimal yang memungkinkan kita untuk memegang lutut, bukan wajib. Kalau ada perbedaan jumlah, itu jadi riba. Perbedaan jumlah maksudnya yang pertama bayar sekian, yang kedua bayar lain lagi, dan tapi penerimaannya akhirnya menjadi sama. Penerimaannya menjadi tidak sama, ini hukumnya riba. Nah, arisan itu sendiri hukumnya bermakmum kepada orang yang sedang menggodoi sholatnya diperbolehkan. Tapi kalau bermakmum kepada orang yang nantinya dia wajib godok sholatnya tersebut, kayak orang tayamum yang di tempat wudhu, di tempat tayamum itu, maka tidak sah. Dan bagi yang sedang berhadas kecil ataupun junub ataupun haid atau nifas, hukumnya haram kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalkan menyelamatkan Quran itu dari mainan anak kecil, atau Quran itu jatuh kemudian diangkat ke atas. Misalkan sobeknya itu di tempat aurat, dan artian terbuka auratnya ketika kita sholat mengetahui itu, dan kita yakin sejak awal sholat sampai akhir bagian itu robek, maka kita wajib mengulang sholat kita, sholatnya batal. Kalau kita birrul walidain, maka hidup kita di dunia akan terjamin, di akhirat juga akan selamat. Ya, itu dari iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak dan kita semua ciptaan Allah. Ya terserah Allah mau ngapain buat kita, tapi Allah punya sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Waalaikumsalam. Insya Allah moga-moga bisa diberi kelancaran, sukses dunia dan akhirat. Doakan kami juga sukses dunia akhirat. Ini pertanyaannya mungkin setelah itu, apakah bacaan Fatihahnya menjadi jahar? Ya, menjadi jahar. Kalau kita yakin ada orang yang bermakmum dengan kita, maka berubah menjadi jahar. Lihat di waktunya, waktu di mana nih? Kalau waktu di Malang ya sudah masuk 6.30 sih. Waalaikumsalam. Kunut itu tidak wajib bagi mazhab Syafi'i. Kunut itu sunnah. Nah, kalau misalkan kita ini godok subuh, kita kalau pakai kunut ya melengkapinya. Kalau nggak pakai kunut juga tetap sah subuh kita. Boleh orang sholat fardu di belakang orang sholat sunnah, walaupun itu khilaful aula, tapi sah. Jamaahnya sah. Misalkan kayak kita godok subuh di belakang orang sholat taraweh, imamnya taraweh, kita godok subuh, boleh, nggak apa-apa. Makmuman niatnya. Afdolnya semua wirid amalan apapun itu harus pakai ijazah, itu lebih afdol. Kalau tidak pakai ijazah ditakutkan nanti salah, dan sanadnya nanti tidak nyambung, jadi keberkahannya akan berkurang. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, sholat pakai kaos kaki boleh, pakai kaos tangan juga boleh kalau musim dingin ya. Ya boleh pakai kaos kaki juga silahkan, asal suci kaos kakinya, nggak apa-apa. Ilmu dunia penting, cuma lebih penting lagi adalah ilmu akhirat. Ilmu dunia itu nomor sekian setelah ilmu akhirat. Jadi gunakan ilmu akhirat itu yang paling utama, kemudian setelah itu baru silahkan mencari ilmu dunia. Sering-sering baca surat Yusuf, sering-sering baca Quran, sholawat, sering-sering seperti itu. Insya Allah moga-moga bisa sehat, kehamilannya lahir sehat afiat, jadi anak yang soleh-soleh. Amin atas doanya. Suara wanita bukan aurat, tapi kalau menimbulkan syahwat bagi pendengarnya ya haram kita mendengarnya. Tapi kalau tidak, karena itu bukan aurat ya, maka tapi dianjurkan untuk tidak mendengarkan. Imam apa nih? Imam sholat atau imam rumah tangga? Kalau imam sholat ada ketentuannya, dalam artian dia paham fikih sholat dan mengerti bacaan. Kalau imam rumah tangga ya banyak kriteria-kriterianya. Wallahu a'lam. Mungkin bisa dicek di websitenya MUI tentang masalah saham dan forex ya, atau yang lainnya, yang model-model bisnis online yang lain. Waalaikumsalam. Amin amin, moga-moga bisa mendapatkan jodoh yang berkah barokah, bisa langgeng dunia dan langgeng akhirat, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Rokok itu sendiri makruh. Ketika kita bekerja di pabrik rokok ya otomatis kita hukumnya makruh. Ketika kita bekerja di tempat yang haram, misalkan homer, maka pekerjaannya menjadi haram. Mohon maaf, pertanyaan tadi ada suara-suara background musik karena ini lagi di bis, lagi perjalanan ke Malang, jadi mungkin ada suara musik, keiringan musik di DNA ya. Mohon doanya supaya selamat sampai tujuan, dan insya Allah Q&A nya Instagram ini insya Allah akan berusaha untuk rutin, nanti anak upload juga di YouTube anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan selamat sampai tujuan. Khair insyaallah, Allah yasfi sifaan ajilan insyaallah. Moga-moga diberi kesembuhan, sehat afiah, panjang umur fi taatillah.
ibu kandung dari mertua kita itu mahram dengan kita, sama dengan mertua kita ya. Itu mahram dengan kita dalam artian tidak batal wudhunya. Wallahu a'lam. Adab dalam taklim itu kita tidak bisa ketika kita taklim dan kita bertasbihan atau zikir. Kenapa? Karena dikatakan oleh ulama tidak mungkin dalam dua kegiatan ada satu fokus ke taklim. Sebetulnya akadnya itu memang kita harus tahu harga dulu, harus tahu harga baru kita memakannya dan kita membayarnya. Tapi yang umumnya kadang-kadang kita tidak tahu harga kan langsung makan dulu kemudian baru menanyakan harga. Tapi kalau sudah menyeluruh seperti Waalaikumsalam, seseorang tidak batal kalau keluar keringat sholatnya dia, itu tidak membatalkan sholat. Ya, kecuali kalau misalkan membatalkan wudhunya, misalkan kayak kentut atau apa. Waalaikumsalam, seseorang tidak batal kalau keluar keringat sholatnya dia, itu tidak membatalkan sholat. Ya, kecuali kalau misalkan membatalkan wudhunya, misalkan kayak kentut atau apa. Lomba itu bisa jadi judi haram kalau misalkan uang hadiah lomba tersebut dihasilkan dari iuran peserta atau bayarannya peserta. Kecuali ada satu peserta yang tidak bayar sama sekali. Lomba itu bisa jadi judi haram kalau misalkan uang hadiah lomba tersebut dihasilkan dari iuran peserta atau bayarannya peserta. Kecuali ada satu peserta yang tidak bayar sama sekali.